Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada episode kali ini kita menyambung dari ArcGIS part 4 georeferensi dan rektifikasi. Kali ini kita menyambung ke digitasi poin. Mari sama-sama kita memperhatikan tutorial Ibu tentang digitasi poin berikut ini. Petatif ya, setiap kita menggerakkan kursor maka ada penunjukan di bawah. Jadi ini ada posisi di sini, ada nilai spasial yang melekat pada peta ini. Oke, selanjutnya kita lakukan digitasi ya, digitasi poin. Jadi kita ingin melakukan digitasi untuk poin-poin yang ada di dalam peta ini. Nah, sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu ya apa yang akan kita lakukan digitasi. Di sini kita lihat kota administrasi ya, provinsi yang merah, kemudian hijau kota kabupaten, kemudian yang hitam kota kecamatan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ya adalah kita buat dulu save filenya. Kita klik ini katalog, kita letakkan di manajemen data kita ya, itu adalah di D ini ya, di D. Nah, kemudian saya letakkan di sistem informasi geografis yang sudah saya buat sebelumnya, kemudian di base map. Karena poin maka saya letakkan di bagian ini, di bagian poin. Setelah itu kita klik kanan, kemudian kita pilih new. Setelah itu kita pilih save file. Nah, kita beri nama kota administrasi. Oke. Bentuknya poin, kemudian di bagian edit kita klik, kita pilih sesuai dengan posisinya yaitu WGS UTM zona 49N ini. Oke. Nah, pada ArcGIS ini rename filelet ini artinya saya sudah pernah membuat sebelumnya save file point dengan nama yang sama. Maka kita ubah dulu namanya, kota administrasi ini kita ubah menjadi poin administrasi ya, kemudian kita pilih OK. Nah, langsung muncul di sini. Nah, sebelum kita melakukan digitasi sebenarnya ada beberapa cara. Ada baiknya kita buat dulu, kita tambahkan di atribut table apa-apa saja yang akan kita masukkan. Jadi di sini seperti ini, kemudian pada bagian table ini kita pilih add field. Maka kita buat dulu pertama adalah nama kota. Nama underscore kota. Nah, di pilihan tipe type ini kita pilihlah di sini karena kita nama, kita masukkan ke dalam teks. Panjangnya kita pilih ini, misalkan maksimumnya adalah 20. Kita pilih 20, oke. Oke, kita sudah punya di sini nama kota. Kemudian kita buatkan lagi keterangan ya. Kita buatkan lagi keterangan di sini. Fill keterangan. Keterangan ini maksudnya untuk menjelaskan apakah dia ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, atau ibu kota provinsi. Di sini kita lagi teks. Kemudian di sini kita pilih di sini misalkan 30 ya. Ini panjang maksimal yang kita perkirakan. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita sudah punya lagi keterangan. Kemudian kita tambahkan lagi ya di bagian kanan. Ini selain nama kota dan keterangan, kita ingin tambahkan lagi posisinya itu di mana, di kabupaten kota mana. Jadi kita tambahkan lagi di sini add field kabupaten kota, kabupaten atau kota mana. Kabupaten masih cukup kayaknya. Ini maksimal 10 ya, kalau 10 atau 10. Kalau dia lebih dari 10 maka ada notifikasinya.
ini teks, kemudian di sini kita ubahlah misalkan ini 20. Oke. Nah, seperti ini ya. The specified file name kabupaten kota is invalid because it is too long. Do you want to automatically rename? Apakah kamu ingin secara otomatis merubahnya menjadi kabupaten? Nah, kalau kita tidak ingin, kita klik saja no, kemudian kita rubah kap kota seperti ini. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, kita sudah menyiapkan tabel atribut ya untuk kita lakukan pengisian. Ini kemudian kita klik, kita close dulu ya. Di bagian kota administrasi ini tadi kita close lagi. Nah, kita sekarang mulai melakukan digitasi ya. Kita ingin melakukan digitasi terhadap poin administrasi kota, yaitu kota provinsi, kabupaten maupun kota kecamatan. Nah, sekarang kita mulai. Ini kita lakukan dulu. Nah, seperti ini. Zoom in ya, kita lakukan zoom in. Nah, langkah pertama di bagian editor, kita lakukan start editing. Kemudian kita munculkan create fiturnya, bisa di sini atau kita bisa pilih di sini. Kalau kita pilih di sini, kita klik saja, maka muncul seperti ini. Ya, muncul seperti ini. Kalau kita mau letakkan di sini pun bisa. Seperti ini ya, bisa. Kemudian kita klik yang ini, bagian poin. Kemudian kita pilih poin. Kemudian kita mulailah melakukan digitasi. Nah, seperti ini. Tepat di tengah. Oke. Supaya tidak salah, maka kita lakukan digitasi per kabupaten seperti ini. Seperti ini. Terus kita lakukan hingga selesai untuk semua titik kabupaten kota yang ada di dalam peta ini. Oke, sebagai contoh saja saya lakukan terhadap 3 saja di sini ya, 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mengkayang, dan Kabupaten Singkawang. Saya lanjutkan di Kabupaten Mengkayang ya, di sini. Ini 1 tepat di tengah. Nah, seperti ini. Yang hijau ini adalah ibu kota kabupaten. Ini ya. Dan di sini. Oke, selesai 3 kabupaten. Setelah itu untuk menyimpan, jangan lupa kita klik editor, stop editing. Do you want to save? Yes. Oke. Nah, sekarang kita buka ya. Nah, kita punya 19 poin. Kita punya 19 poin. Nah, yang kita lakukan sekarang itu adalah kita mengisi tabel atribut ini. Oke, caranya seperti ini. Untuk nama kota, kita klik di sini ya, kemudian kita zoom to layer, zoom to. Nah, seperti ini. Atau kita pada saat kita membuka ini pun kita sudah kelihatan ya, sudah kelihatan di sini adalah liku. Nah, ini kalau kita edit, kita tidak bisa ketik ya. Maka caranya supaya kita bisa mengetik, kita hidupkan start editingnya. Di sini adalah liku. Nah, di sini kita klik 2 kali, kemudian kita ketik liku. Dan seterusnya ya. Kemudian supaya kita memudahkan untuk mengisi keterangan misalkan dan yang lainnya, kita berikan ID di sini. Contoh untuk Kabupaten Sambas, saya berikan ID-nya adalah 1 misalkan. Ya, dan seterusnya. Kemudian untuk sejangkung juga, nah seperti ini 1,
kemudian ini kita lihat lagi posisinya di mana. Sekura, klik kiri 2 kali, kita ketik Sekura. Kalau mau bisa saja mengetik ini ya, keterangannya di sini. Misalkan Liku adalah ibu kota kecamatan, itu bisa saja. Atau nanti kita bisa mengisi secara lebih cepat ya dengan file kalkulator. Oke. Nah, untuk mempercepat, sebelumnya saya sudah membuat poin administrasi ini, yaitu kota administrasi SHP. Maka selain kita menggunakan cara add data, kita juga bisa membuka ARTS katalog ya. Jadi ini sebelumnya seperti ini, kemudian kita klik. Nah, di sini kita cari, ini tinggal kita seret saja, masukkan ke sini, maka langsung masuk di sini. Nah, kita lihat yang sudah saya kerjakan sebelumnya itu sebanyak 103 poin. 103 poin ya. Ini bisa saja kalau akan melakukan penambahan, tinggal mulai lagi di editor, kemudian klik lagi di create fitur ya. Ini kebetulan sudah mati nih. Karena apa? Karena kita tidak menghidupkan start editingnya. Nah, langkah selanjutnya ini ada satu yang belum saya beri nama, ini itu di sini. Coba kita lihat dulu nih. Zoom tuh. Nah, ini ternyata di Singkawang ya. Ini ibu kota Singkawang, yaitu di Singkawang. Ini kita start editing dulu ya. Di sini kita ketikkan 14, kemudian di sini kita ketikkan Singkawang. Oke. Jadi tadi kita sudah mengisi satu persatu, kemudian kita memberikan ID untuk tiap-tiap poin, ID 1 untuk Sambas dan seterusnya. Nah, langkah selanjutnya kita mengisi di bagian keterangan. Nah, keterangan ini kita ingin mengisi apakah dia itu ibu kota kabupaten ataukah dia ibu kota kecamatan atau ibu kota provinsi. Ini gini ya, untuk ibu kota Pontianak di bagian sini ya. Nah, ini di bagian sini. Nah, ini ada yang terseleksi 2, kita coba select yang Pontianak saja. Nah, seperti itu. Kemudian bagian yang terseleksi kan dia akan berwarna, nah seperti ini. Kemudian kita ingin mengisinya pada bagian yang terselect ini, yaitu ibu kota provinsi. Caranya gini, di sini kita sorot dulu, kemudian kita klik kanan, kita munculkan file kalkulator. Setelah itu keterangan ini kita mau isi apa? Jangan lupa kita sertakan kutip 2 atau kutip 1 pun bisa ya. Kita ketik ibu kota provinsi. Oke, kita tutup, kita oke kan. Nah, ini otomatis terisi. Kemudian kita cari lagi, yaitu ibu kota yang hijau ini ya. Yang hijau berarti ada 14 yang hijau. Nah, ini tadi kita clear selection dulu. Kemudian ini kita pilih ya, yang hijau ini 1. Ya, kemudian kita tekan shift ya, 2. Kemudian kita punya lagi di sini ya. Di sini yang hijau 3. Terus kita cari lagi. Berarti ada 13 ya, dikurangi ibu kota provinsi kan. Di sini 4, 5, 6, terus di sini Kuburaya, ini Sungai Raya ya. Kuburaya, kelihatan.
mestinya ini hijau ya, mestinya yang ini. Kemudian kita cari lagi ya, sambil kita menekan shift ya. Ini untuk Sukadana yang ini hijau. Oke, terus kita cari lagi tadi sekadau. Oke, kita cari lagi Sintang, dan Sintang ya. Sintangnya sini ya, ini seharusnya hijau di sini. Di sini hijau Sintang, kemudian kita pilih lagi ini hijau Pino, kemudian kita pilih lagi bagian ketapang ini. Oke, nah ini kita sudah ada beberapa titik ibu kota kabupaten. Oke, setelah terpilih ya beberapa poin yang ini, 1 Ketapang, Sukadana, Sungai Raya, kemudian Nangapino, Putusibau, Sekadau, Sanggau, Ngabang, Mempawah, Bengkayang, Sambas ya. Kemudian di bagian sini kita sorot klik kanan, kemudian kita fill kalkulator. Setelah itu pada bagian ini ya, kita isi ibu kota kabupaten. Oke, setelah itu kita pilih oke. Nah, terisi secara otomatis ibu kota kabupaten. Nah, seperti ini. Oke, kita perbaiki lagi. Tadi kita kurang 1 yaitu Sintang ya. Tadi kita belum mendigitasi Sintang. Nah, ini kelihatannya ketutupan ya di sini nih, posisinya di sini. Nah, caranya kita di bagian editor ini, setelah kita start editing ya, pastikan kemudian di sini, nah kita klik create fitur, kemudian kotak administrasi kita tambah. Sintangnya ada di sini. Nah, di sini. Jadi sudah nambah ya. Nah, setelah nambah ini kita tutup dulu. Dia akan muncul di bagian bawah ini ya. Kebetulan ini Sintang di Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang ini dia bersama dengan Tempunak dan sebagainya ya. Kita lihat Tempunak berarti Kabupaten Sintang kita berikan ID 7. Di sini kita berikan ID 7. Dan di sini nama kotanya kita ketikkan Sintang. Oke. Seperti ini. Nah, untuk mengisi bagian ini kita tinggal copy paste pun bisa, Ctrl C. Kemudian di sini kita letakkan Ctrl V. Nah, ini sisanya berarti ibu kota kecamatan. Kita tekan Ctrl ya. Seperti ini. Kemudian kita langkaui yang tidak ingin kita masukkan. Seperti ini. Mungkin bisa menggunakan cara yang lain ya. Kebetulan saya pakai cara yang ini. Nah, ini. Oke, setelah saya select semuanya selain ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi, kemudian pada bagian keterangan ini seperti tadi kita fill kalkulator, kemudian kita pilih ibu kota kecamatan. Oke. Nah, berarti sudah terisi semua. Kemudian kita clear selection. Oke, caranya sama ya pada bagian 1 ini. Ini kita isi di kabupaten kota.
kemudian fill kalkulator, kemudian ini kita ketikkan kabupaten, dia berada di kabupaten kota mana, kita ketikkan di sini di Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terisi. Kemudian di bagian 2, ID 2, ini kita clear selection dulu. Kita lihat di ID 2, ini berada di Kabupaten Bengkayang ya. Kalau kita pilih pakai ini ya, select by attribute, kita pilih ID get unique value 2 ini ya, 2 ID sama dengan 2, verify dulu. Oke. Kemudian kita apply, close. Nah, dia otomatis terpilih. Kemudian di sini kita gunakan lagi fill kalkulator. Nomor 2 adalah Kabupaten Bengkayang. Oke. Nah, sudah terisi semua. Kita clear selection lagi. Kemudian yang bagian 3 ini di Kabupaten Pontianak ya. Caranya sama tadi. Di sini kita select by attribute, ID-nya 3, apply. Nah, setelah itu kita sorot lagi di sini, kemudian fill kalkulator. Ini kita pilih Kabupaten Pontianak. Clear selection lagi. Nah, kita sudah punya semuanya ya. Kita punya 104 poin. Nah, setelah selesai kita mengedit, kemudian jangan lupa kita save. Caranya dengan editor, stop editing, kemudian kita save. Yes. Nah, ini data atribut sudah lengkap. Kita tutup dulu, kemudian kita munculkan lagi table of contents kita ya. Nah, ini bisa kita unchecklist. Nah, ini poin yang sudah kita buat ya. Poin ini sudah kita buat, yaitu save file, poin ibu kota, kabupaten, kecamatan maupun provinsi. Nah, sekarang kita mau memunculkan perbedaan ini ya untuk simbologi. Caranya di sini kita klik kanan, kemudian properties. Oke, kita pilih simbologi. Nah, kita pilih di sini kategoris. Maka nanti muncullah di sini value filenya. Kita mau buat beda ya, karena kita mau buat beda, maka kita bisa perbedaannya di mana? Perbedaannya itu di keterangan ya tadi. Jadi kalau kita buka lagi nih ya, kita cancel ya, kita buka lagi. Di sini open attributable-nya. Ya, kita mau bedakan antara ibu kota kecamatan itu berwarna hitam, kemudian ibu kota kabupaten itu berwarna hijau, dan ibu kota provinsi itu berwarna merah kotak. Caranya seperti ini. Kita tutup dulu, kemudian kita buka properties ya. Di kategoris kita pilih keterangan, kemudian kita add all value di sini. Ini kita unchecklist. Nah, di ibu kota provinsi ini kita klik, kemudian kita pilih square, kita pilih warna yang kita inginkan yaitu merah ya. Oke. Kemudian ibu kota kabupaten ini kan kita inginkan circle dengan warna hijau. Oke. Kemudian di ibu kota kecamatan ini kita pilih circle 1 ya. Oke. Nah, nanti untuk ukuran besarnya kita bisa sesuaikan ya. Coba kita apply dulu. Nah, itu kelihatan ya titik-titiknya. Kalau dirasa cukup besar, maka kita bisa ubah ya ukurannya. Ini 18, kita ubah
10, misalnya kita ketik 10. Oke. Kemudian ibu kota kecamatan nih, ini kita ganti jadi 10. Oke. Nah, ibu kota provinsi kita ganti juga supaya sama, atau kita besarkan dikit jadi 12. Oke. Nah, kita play dulu. Nah, nih jadi seperti ini. Kemudian kita mau memunculkan label, caranya seperti ini. Nih, kita klik kanan di kota ini, kemudian properties, terus kita pilih label di sini. Kita jangan lupa menceklis ini ya. Kemudian kita mau munculkan apa label filenya, nama kota, berarti kita pilihlah nama kota ya. Kemudian kita pilih, bisa atur ukuran maupun jenis hurufnya di sini, kita oke kan. Oke, nah ini muncullah di sini labelnya di sini ya. Nah, labelnya muncul. Nah, seperti itu caranya. Demikian untuk video pembelajaran kita ya. Kita sudah mempelajari, pertama adalah georeferencing atau georeferensi, kedua rektifikasi, dan ketiga kita sudah melakukan digitasi poin. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.